Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah, yang Bapak banggakan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa lagi dalam program pembelajaran jarak jauh. Ya, masih bersama pembelajaran Bapak, yaitu pendidikan agama Islam untuk kelas 3 hari ini. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 3, yakni meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi, itu sifat Allah Asmaul Husna, Al-Ahad, serta Al-Wahhab. Masih bersama Bapak Diki Nopiana Rahman Hakim. Ingat ya, insya Allah kalian tidak lupa. Karena Bapak juga tidak lupa kepada kalian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti kita bisa bertatap muka secara langsung. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Bapak tidak lupa untuk selalu mengingatkan dan tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, khususnya umumnya kepada siapapun yang menonton video ini, agar senantiasa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Itu yang pertama, kita harus disiplin dalam menggunakan masker atau memakai masker. Ketika kita akan bepergian, kita akan keluar rumah, harus senantiasa menggunakan masker ya. Yang selanjutnya, rajin mencuci tangan di air yang mengalir serta menggunakan sabun. Kalau tidak ada air, boleh kita menggunakan hand sanitizer. Yang selanjutnya yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, minimal 1 atau 2 meter. Yang selanjutnya berkerumun. Nah, itu gambar berkerumun, tapi jangan berkerumun. Tidak boleh berkerumun, apalagi mengadakan kerumunan. Kalau ada orang yang berkerumun, lebih baik kita hindari. Yang selanjutnya yaitu makan makanan yang bergizi. Asupan makanan kita harus yang bergizi, supaya daya tahan tubuh kita, imunitas kita terjaga ya. Tidak gampang terserang penyakit. Terus selain makanan yang bergizi, yang selanjutnya yaitu rajin juga berolahraga. Karena dengan kita rajin atau rutin berolahraga, insya Allah imunitas kita nanti kuat ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ikuti Bapak, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sudah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yuk siapkan alat belajarnya, yaitu yang pertama meja tulis ya, untuk biar tidak tiduran di lantai ya, supaya leher kita tidak sakit, tapi pergunakan meja kecil. Yang selanjutnya silahkan buku tulisnya, buku paket dan LKS-nya juga, serta yang terakhir pensil dan penghapus ya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita melakukan pembiasaan dulu, yaitu dengan membaca surah-surah pendek. Untuk literasi kali ini kita akan membaca surah Al-Lahab. Silakan dibuka juz amanya, kita membaca surah Al-Lahab bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul alim. Mudah-mudahan bacaan ayat kursi, ayat Al-Quran di pagi hari ini menjadi penolong kita, menjadi penerang kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Serta mendapatkan keberkahan juga ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Yang kedua, menyebutkan bukti bahwa Allah Maha Esa dengan benar. Yang ketiga yaitu menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Mudah-mudahan tercapai ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memasuki materi, mari kita tepuk semangat dulu supaya belajar kita di pagi hari ini semangat. Oke, siap? Silahkan, sudah hafalkan semuanya? Tepuk semangat. Semangat. Iya, bisa kan? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Harus semangat. Kita harus semangat seperti kita ingin hidup normal kembali. Berarti kita juga harus semangat dalam melawan COVID-19. Dan kita belajar pun harus semangat. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, insya Allah ya. Dalam waktu dekat ini kita bisa belajar tatap muka. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Bagaimana cara meyakininya? Apakah kita yakin? Harus yakin karena Allah itu Maha Esa. Sebelum itu, mari amati gambar berikut. Orang yang lagi sujud, lagi sholat, terus orang yang lagi berdoa. Dari kedua gambar itu, kita dapat menyimpulkan sholat dan berdoa merupakan bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu sebagai pengakuan, hanya Allah yang wajib kita sembah dan tempat kita minta. Berarti kita dengan sholat, dengan berdoa, dengan ngaji, membaca Al-Quran, itu sebagai bentuk keyakinan kita bahwa Allah lah satu-satunya yang wajib kita sembah. Yang selanjutnya, Allah. Allah itu Esa. Esa itu apa? Satu, tunggal. Ya. Allah yaitu manusia atau siapa? Manusia? Bukan. Allah bukan manusia. Esa itu apa? Apakah Esa itu seperti gambar patung-patung yang banyak? Apakah Esa banyak? Bukan juga. Terus satu. Kalau sesuatu yang satu itu berarti kan ada dua, tiga. Berarti dilahirkan. Apakah Allah itu dilahirkan? Tidak. Jadi Allah Maha Esa itu apa? Apakah kita menyembah matahari? Apakah Allah itu matahari? Bukan.
Bukan. Apakah Allah itu berhala? Bukan. Apakah Allah itu bulan? Bukan. Apakah Allah itu lautan? Bukan. Apakah Allah itu api? Bukan. Apakah Allah itu berhala patung sapi? Bukan juga. Tetapi matahari, manusia, langit, bulan, api, lautan, semua itu ciptaan Allah. Kenapa kita harus menyembah matahari? Dan kita matahari juga diciptakan oleh Allah. Kenapa kita harus menyembah berhala? Berhala, patung-patung kan diciptakan oleh manusia. Manusia ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kenapa kita harus menyembah bulan? Bulan kan ciptaan Allah. Kenapa kita harus menyembah lautan, api? Semua itu karena kan ciptaan Allah. Kenapa kita harus menyembah ciptaannya? Tetapi kita harus menyembah kepada Sang Penciptanya. Kita diciptakan oleh Allah, maka kita menyembah Allah. Jangan sampai kita malah menyembah Sang Penciptanya, menyembah penciptaannya, makhluk-makhluknya. Semua itu kan makhluk. Kita makhluk, lautan, matahari, bulan, semuanya itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi sama derajatnya dengan kita. Jadi jangan menyembah yang sama dengan kita, tetapi kita menyembah yang maha tinggi, yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi arti Allah Maha Esa itu, Allah Maha Satu atau Tunggal, tidak terdiri dari bagian-bagian. Kalau 1, 2, 3 itu kan bagian-bagian. Tetapi Allah tidak terdiri dari bagian-bagian dan tidak ada yang dapat menyerupai serta menandinginya. Kalau berhala itu kan ada yang menyerupai. Matahari, ada bulan yang bersinar. Ada yang menyerupai. Tetapi Allah tidak ada yang menyerupai serta mampu menandinginya. Siapa yang mampu menandingi Allah? Tidak ada. Bahkan manusia masa mau menandingi Allah? Manusia itu ciptaan Allah. Ya. Sekarang manusia mampu menciptakan pesawat keluar angkasa olang-alik. Tapi kan manusia juga ciptaan Allah dengan diberi akal, ilmu pengetahuan, sehingga bisa membuat semua itu semua karena izin Allah atas ilmu akal yang diberikan kepada manusia, karena hanya manusialah yang diberi akal. Hewan itu tidak memiliki akal. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang wajib kita sembah. Jadi Al-Ahad artinya itu Esa, tunggal. Jadi tidak ada yang mampu menyerupainya. Nah, dalil nakli tentang Al-Ahad atau Allah itu Maha Esa yaitu di Quran surah Al-Ikhlas. Dalam Quran surah Al-Ikhlas dijelaskan dari ayat 1 sampai 4 tentang keesaan Allah. Siapa Allah? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat berlindung. Jadi segala sesuatu itu kita meminta kepada Allah, kita berlindung kepada Allah. Terus keesaan Allah itu zat. Zat Allah tidak terdiri dari bagian atau susunan dan tidak ada sekutu dalam memerintah serta menguasai alam semesta. Ini dilihat dari zatnya. Jadi zat Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian atau susunan-susunan dan tidak ada sekutu, tidak ada yang mampu menyerupai atau tidak ada yang membantu dalam memerintah serta menguasai alam semesta. Allah menciptakan sendirian, tidak ada yang membantu. Kalau kita manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam bekerja, dalam hal apapun pasti kita membutuhkan orang lain karena kita makhluk sosial. Sedangkan Allah menciptakan alam raya ini tidak membutuhkan bantuan siapapun karena Allah Maha Agung. Itu dilihat dari zatnya. Terus yang selanjutnya dari sifat. Jadi sifat Allah itu tidak ada satupun yang sifatnya menyerupai sifat-sifat Allah.
baik kita manusia, matahari, atau apapun dari makhluk-makhluknya, tidak ada yang bisa menyerupai sifat-sifat Allah. Tapi kita sebagai makhluk harus meneladani sifat-sifat Allah. Tapi tidak mungkin kita bisa menyerupainya, karena tidak bisa, tidak ada yang mampu menyerupai sifat-sifat Allah. Yang selanjutnya, dari segi perbuatan, satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menguasai, dan memelihara dan alam semesta tanpa bantuan siapapun. Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Jadi tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam memelihara alam raya ini. Nah, yang selanjutnya, apa bukti keesaan Allah? Nah, apa itu bukti? Apa buktinya keesaan Allah? Dalam akal kita itu teraturnya alam semesta. Teratur alam semesta yang mana? Tata surya. Ada matahari, planet-planet berjejer, tetapi tidak saling beradu. Karena sudah teratur alam semesta ini. Planet-planet berputar pada porosnya sehingga tidak saling bertabrakan. Tetapi suatu saat nanti ketika kiamat tiba, planet-planet tidak berputar lagi dalam porosnya masing-masing. Jadi saling berhamburan, saling bertabrakan, semuanya hancur musnah. Jadi bukti keesaan Allah itu yaitu dengan teraturnya alam semesta. Siapa yang dapat mengatur alam semesta? Tidak ada manusia, belum ada yang mampu mengatur alam semesta. Hanya Allah lah yang mampu mengatur alam semesta. Yang ada kan manusia hanya mampu pergi ke planet, dari bumi ke Mars, dari bumi ke Venus, ya. Dari bumi ke Jupiter juga tidak masuk karena sudah terlalu berbahaya. Apalagi mampu ke matahari, tidak ada. Yang ada terbakar, ya. Tidak ada. Tapi tidak bisa mengatur. Hanya Allah yang dapat mengatur. Sampai teratur alam semesta tidak bertabrakan. Mobil di jalanan kita mengendarai, masih banyak yang bertabrakan. Terus dibikin peraturan, masih banyak yang melanggar. Tetapi teraturnya alam semesta itu sesuai dengan perintah Allah. Ketika Allah menyebutkan untuk berputar pada porosnya, masih berputar. Tetapi kata Allah berkehendak untuk bertabrakan, semuanya bertabrakan. Dan kiamat pun tiba nanti, itu suatu saat di hari kiamat. Itu adalah bukti bahwa Allah itu esa. Yang selanjutnya, ini dalil akli yang menjelaskan bahwa Allah al-ahad. Langsung Bapak tuliskan terjemahnya. Yang pertama, ayat pertama kan, qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang maha esa. Allah itu esa. Yang ayat kedua, Allahus somad. Allah tempat bergantung. Allah tempat meminta. Allah tempat memohon. Allah tempat berlindung. Hanya kepada Allah segala sesuatu kita berdoa. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak memiliki anak karena Allah esa. Tidak ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan kakek, Tuhan nenek, Tuhan puyut, Tuhan cicit. Tidak ada. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Jadi tidak memiliki anak dan tidak ada yang melahirkan. Jadi Allah itu Maha Esa, Al-Ahad. Terus di ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Tidak ada dari makhluk atau ciptaan-ciptaan yang dapat menyamainya, tidak ada. Jadi kita jangan membayangkan Allah itu seperti apa, tidak akan sampai terpikir oleh kita. Yang ada kita nanti memikirkan itu menjadi orang gila. Yang ada kita hanya mentadaburi, mensyukuri, beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati, yakini
bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dengan apa? Ya dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Jadi tidak ada perlu keraguan lagi dengan yang kita ciptakan dari badan kita. Kita syukuri yang ada di badan kita. Nah, itu terjemahan dari Quran surah Al-Ikhlas. Jadi cara meyakini Allah yang Maha Esa itu pertama selalu mengingat Allah, zikrullah, berzikir kepada Allah, perbanyak berdoa, perbanyak zikir. Insya Allah kita semakin yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Kita semakin dekat juga dengan Allah. Dan jangan berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Kita malah menyembah atau mentuhankan selain Allah. Na'udzubillah. Jangan. Tidak boleh. Yang selanjutnya, mempercayai pada ramalan nasib. Nah, itu salah satu perbuatan syirik atau menduakan kekuasaan Allah. Kita malah percaya kepada ramalan-ramalan manusia, padahal manusia juga kan ciptaan Allah, itu tidak diperbolehkan. Jangan sampai. Terus yang selanjutnya itu berdoa hanya pada Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, ke pohon atau ke batu meminta apa, tidak boleh. Tapi berdoalah hanya pada Allah, karena Allah tempat memohon, Allah tempat meminta. Selanjutnya, terakhir, selalu tingkatkan iman dan takwa kita. Perbanyak zikir mengingat Allah, tunaikan sholat 5 waktu, serta rajin baca Al-Quran, jangan terlewati. Nah, itu berapa cara dalam meyakini Allah itu Maha Esa. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama, Allah Maha Esa. Artinya Allah Maha Satu atau Tunggal. Yang kedua, bukti Allah Maha Esa adalah teraturnya alam semesta. Dan Quran Surah Al-Ikhlas. Karena di dalam Quran Surah Al-Ikhlas dijelaskan bagaimana sifat-sifat Allah itu. Yang selanjutnya, cara meyakini Allah Maha Esa ya itu dengan selalu mengingat Allah, tidak berbuat syirik, tidak yakin pada ramalan-ramalan, berdoa dan berharap hanya kepada Allah, serta ketakwaan kita kepada Allah semakin ditingkatkan. Nah, itu kesimpulan pada materi kali ini. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, silahkan. Ini evaluasi untuk materi kali ini. Ada 5 soal. Silahkan dikerjakan di buku tulis, dicatat. Kalau sudah dicatat, silahkan diisi. Nanti kirimkan hasil evaluasinya ke Bapak ya. Selain mengerjakan evaluasi juga, materi yang tadi Bapak sampaikan, catat hal-hal yang pentingnya ya, untuk dihafalkan nanti ulangan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita selesai. Kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar, karena di awal akan belajar kita berdoa. Setelah belajar pun kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ista'udi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk tetap semangat, rajin belajar, rajin mengaji. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu ya. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Akhirul kalam, wastabikum kasiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.